Pernah kepikiran nggak sih buat bikin aplikasi? Kalau iya, pasti langsung ketemu satu masalah gede. Aplikasi kita tuh harus bisa jalan di iPhone, Android, di web, bahkan di desktop. Nah, kalau harus bikin satu-satu buat tiap platform, wah itu repot banget. Inilah masalah yang mau kita bedah bareng-bareng. Bayangin deh, kamu punya ide aplikasi yang brilian, tapi kamu baru sadar kalau harus bikin versi iOS, versi Android, versi web, itu artinya butuh tim yang beda-beda, biayanya jadi gede banget, dan waktunya juga kebuang. Kenapa sih kita harus ribet ini? Nah, itu pertanyaan besarnya. Coba deh lihat daftar ini. Satu tim buat iOS, satu lagi buat Android, mungkin ada tim lain buat web, satu lagi buat desktop. Ini kan artinya kerjaan yang diulang-ulang, biaya lebih tinggi, dan pengembangan jadi lebih lama. Bener-bener nggak efisien. Untungnya, kita nggak harus selamanya terjebak di masalah ini. Google datang dengan solusi yang cerdas banget. Kombinasi bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter. Konsepnya simple, tapi luar biasa powerful. Tulis kode sekali aja dan bisa jalan di semua platform. Nah, ini dia janji utamanya. Dengan satu basis kode aja, kita bisa bikin aplikasi yang rasanya tuh asli atau native di setiap platform. Maksudnya, aplikasi kita bakal jalan secepat dan semulus aplikasi yang emang dibuat khusus buat iPhone atau Android. Jadi ini bukan kompromi, ini kekuatan sesungguhnya dari Dart dan Flutter. Oke, sebelum kita menyelami Flutter lebih dalam, kita harus kenalan dulu sama mesin yang menggerakkannya, bahasa Dart. Dart inilah fondasi yang bikin semua keajaiban Flutter bisa terjadi. Sengaja dirancang sama Google biar pengembangan jadi cepat dan efektif. Sekarang, kita bahas fitur pertama yang dijamin bikin para developer jatuh cinta. Hot Reload. Ini beneran ngubah cara kerja. Bayangin, kamu lagi ngoding, terus kamu ubah warna sebuah tombol. Dan, voila! Dalam waktu kurang dari sedetik, perubahannya langsung muncul di aplikasi yang lagi jalan. Nggak ada lagi tuh buang-buang waktu nungguin kompilasi ulang. Biar lebih gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi koki ya. Dengan Hot Reload, kamu itu kayak koki yang bisa nambahin sedikit garam ke saus terus langsung ngicipin perubahannya saat itu juga. Nggak perlu masak ulang seluruh hidangan dari awal. Ini super mempercepat proses icip-icip atau ngetes aplikasi. Fitur keren selanjutnya adalah Type Safety. Anggap aja Dart ini asisten pribadi kamu yang teliti banget. Kalau kamu bilang sebuah wadah itu cuma buat nyimpen angka, Dart bakal jagain kamu biar nggak salah masukin teks ke dalamnya. Ini kayak jaring pengaman yang nangkepin banyak kesalahan sepele, bahkan sebelum programnya dijalankan. Balik lagi ke analogi koki kita, Type Safety itu kayak resep yang presisi banget. Resepnya minta 1 cangkir gula, bukan asal-asalan 1 cangkir bubuk putih. Ini mencegah kita nggak sengaja masukin garam dan ngerusak masakan. Jadi kualitas kode kita tuh udah terjamin dari awal. Dan yang nggak kalah penting, no safety. Pernah nggak sih pakai aplikasi terus tiba-tiba crash gitu aja tanpa sebab? Nah, salah satu penyebab paling umumnya itu karena program mencoba ngambil sesuatu yang ternyata kosong atau nol. Dart mencegah ini terjadi. Dia maksa kita buat mikir, gimana kalau datanya nggak ada? Ini bikin aplikasi kita jauh lebih kuat dan nggak gampang error. Oke, setelah bahas konsepnya, mungkin kalian mikir, waduh, codingannya susah nggak ya? Tenang, ayo kita lihat beberapa contoh sintak dasar Dart. Kalian bakal lihat betapa gampangnya bahasa ini dibaca dan dipelajari. Nah, yang asiknya lagi, kamu nggak perlu install apa-apa buat mulai. Google udah nyediain alat namanya Dartpad yang jalan langsung di browser kamu. Jadi siapa aja bisa langsung coba-coba nulis kode Dart detik ini juga. Lihat deh, ini gampang banget kan? Cuma pakai kata kunci var, dan Dart udah cukup pinter buat tahu kalau Bob itu adalah teks atau string, ringkas dan efisien. Gimana kalau logika kondisional? Ya, sama aja kayak bahasa pemrograman populer lainnya. Struktur if-else kayak gini pasti udah nggak asing lagi buat siapapun yang pernah lihat kode. Begitu juga buat perulangan. Sintak for loop ini standar banget. Intinya apa? Dart itu sengaja dirancang biar gampang diadopsi, bukan buat bikin pusing dengan hal-hal yang aneh. Sekarang, ada detail kecil tapi penting. Bedanya final dan const. Dua-duanya ini kayak kotak yang kalau udah diisi, isinya nggak bisa diganti lagi. Terus bedanya apa? Bayangin final itu buat nyimpen nama pengguna hari ini. Nilainya baru kita tahu pas aplikasi jalan. Tapi setelah itu ya udah nggak berubah. Kalau const itu buat nilai yang udah pasti dari sononya. Kayak nilai pi 3,14. Nilainya udah pasti bahkan sebelum program dibuat. Ini penting buat bikin aplikasi kita lebih efisien. Oke, kita udah lihat betapa hebatnya mesin di balik semua ini, yaitu Dart.
Sekarang, ayo kita lihat gimana Flutter memakai mesin ini buat ngebangun tampilan aplikasi yang keren banget. Kuncinya cuma satu konsep simpel. Ini dia, filosofi inti Flutter bisa dirangkum dalam 3 kata ini. Kalau kamu ngerti konsep ini, kamu udah setengah jalan buat nguasain Flutter. Tapi, apa sih sebenarnya widget itu? Jadi, apa itu widget? Anggap aja kayak balok Lego. Tombol itu satu Lego, teks itu Lego yang lain, gambar juga Lego. Bahkan hal-hal yang nggak kelihatan, yang ngatur tata letak, kayak baris dan kolom, itu juga Lego. Tugas kita sebagai developer ya cuma nyusun balok-balok Lego ini buat ngebangun aplikasi impian kita. Jadi, alur kerjanya simple banget. Langkah 1, kamu tulis kode sekali aja pakai Dart, nyusun Lego widget kamu. Langkah 2, Flutter bertindak kayak pabrik canggih, dia ambil cetak biru kamu dan ngubahnya jadi aplikasi native sungguhan buat iOS, Android, dan lainnya. Hasilnya, bukan aplikasi web yang lambat, tapi aplikasi beneran yang cepat dan responsif. Jadi, poin utamanya adalah ini. Kombinasi dari bahasa Dart yang modern dan efisien, ditambah sistem widget Flutter yang super fleksibel, itu ngasih kita semacam superpower buat ngatasin masalah multiplatform. Kita bisa bikin lebih banyak, lebih cepat, dan dengan tim yang lebih ramping. Dengan semua kemungkinan ini terbuka di depan kita, pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana, tapi apa? Dengan satu set alat untuk membangun di setiap layar, proyek impian apa yang bakal kamu wujudkan pertama kali?